Baiklah teman-teman, di sini Daniel Dubov putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas Magnus Carlsen kuda ke F6, C4, lalu E6, kuda ke F3, mengarah kepada ante Nimjo Indian, B6, dimana dengan pion ke B6, Magnus Carlsen memilih Queen's Indian Defense. G3 mempersiapkan fianchetto sehingga pada Queen's Indian Defense ini adalah variasi fianchetto. Gajah ke B7, gajah ke G2, gajah ke B4 skak, kuda menutup dan rokade masing-masing pemain. Pion ke A5 saat ini, menteri ke C2, lalu D5 berlanjut mendobrak petak sentral. Kuda ke E5, tentunya saat ini teman-teman kita lihat tidak bisa juga dimakan karena membuka gajah, mengancam juga gajah. Pada kesempatan ini gajah mundur atau bahkan pion untuk juga menyerang, sekaligus menawarkan pertukaran pion pusat adalah sebuah opsi, tetapi pada kesempatan ini kuda ke C6 dipilih Magnus Carlsen. Kuda ke F3, maka pion memukul pion. Sebelum memukul pion kembali, benteng ke D1 mengancam menteri, dan menteri menghindar kecelapan teman-teman. Lalu saat ini kuda baru memukul pion dan H6. Mengapa Magnus Carlsen memilih H6? Ini sangat penting teman-teman, karena salah satu juga teori pada Queen's Indian Defense di dalam posisi ini, langkah seperti pion ke B5 adalah sebuah opsi mendukung pion ke depan. Gajah ke G5 dapat dimainkan oleh putih, maka gajah ke E7 mundur, kuda dapat memukul kuda, gajah menerima, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, ada kuda ke G5. Inilah teman-teman mengapa pion sebelumnya dimajukan, mencegah juga untuk menjaga petak G5, karena ini ancaman skakmat, membuka gajah mengancam gajah, sehingga gajah wajib memukul kuda, gajah memukul gajah. Oleh sebab itulah teman-teman, mengapa dimainkan Magnus Carlsen, yaitu langkah propalaktif, di mana juga cukup penting pencegahan ke depan, seperti pion ke H6. Oleh sebab itulah kita kembali di dalam posisi seperti ini, dihindari menteri lalu tentunya dimainkan H6, maka gajah ke F4 saat ini, di mana ke depan untuk sentralisasi benteng, memantau juga pion C7. Benteng ke-8 dari Magnus Carlsen, benteng ke C1, kuda ke D5 saat ini menekan gajah, gajah mundur ke D2, maka gajah memukul gajah, menteri menerima, kuda kembali ke F6, menteri ke F4, kuda ke D5 lagi-lagi mengancam menteri, menteri ke H4, di sini A4 dilanjutkan, dan E4 mengusir kuda. Kuda ke F6, di sini menteri ke F4 karena kuda tidak bisa lagi kembali tentunya. Menteri ke D7 berlanjut dan kuda ke E3 dengan ide ke depan untuk mendorong pion teman-teman mengusir kuda, membuka juga benteng mengancam pion C7. Dan bagaimana saat ini Magnus Carlsen merespon? Kuda ke H5 ia mainkan menekan menteri, menteri ke H4, kuda kembali ke F6. Tentunya Dubov tidak kembali menteri ke F4, melainkan D5 fokus rencana. Pion memukul pion, dan ia tidak memukul pion kembali, melainkan E5 mengusir kuda. Kuda mundur ke H7, maka kuda memukul pion D5 teman-teman. Ada juga discover ke depan melakukan skak, membuka benteng mengancam menteri. Disinilah Magnus Carlsen menguras banyak waktu. Kita lihat di sini Dubov 26, sedangkan Magnus Carlsen 17 detik. Raja ke H8 ia mainkan untuk memilih menghindari tempo skak. Magnus Carlsen hanya sisa 5 detik teman-teman. Cukup banyak tekanan, dan benteng juga ke D2, di mana sudah disupport oleh kuda ke depan, mungkin juga menumpuk benteng. Sebelumnya di dalam pos ini mungkin ada yang bertanya, mengapa bang tidak kuda memukul pion B6 misalkan, membuka juga 2 kali mengancam menteri. Masalahnya menteri ini akan dikorbankan Magnus Carlsen, pertukaran benteng menerima skak dan juga mendapatkan kuda, di mana 2 benteng 1 kuda bersaing dengan menteri dan hitam lebih baik. Oleh sebab itulah teman-teman, bagaimana Dubov mempersiapkan benteng ke D2 terlebih dahulu, sehingga benteng ini juga disupport oleh kuda ke depan. Menteri ke F5 menghindar, maka kuda ke E3 mengancam menteri, juga tentunya membuka benteng. Itulah sebabnya teman-teman, benteng ini sudah didukung oleh kuda. Menteri ke E6 saat ini, maka coba Anda pos beri ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh Daniel Dubov, sebuah kombinasi luar biasa di dalam posisi seperti ini. Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah brilian itulah dengan benteng memukul kuda. Mengapa ini brilian? Di sini gajah menerima. Karena seperti ini, intinya ialah menghilangkan kuda sebagai perlindungan dari benteng. Apabila dicoba menteri menerima saat ini, maka tetap benteng memukul benteng skak.
Benteng memukul kembali pertukaran skak. Tiada pilihan, kuda menutup, dimakan saja skak. Raja menghindar, maka kuda ke G5 skak. Membuka, gajah mengancam menteri. Jelas di sini sangat unggul. Beberapa langkah lagi skakmat dilakukan oleh putih. Oleh sebab itulah kita kembali masih dicoba oleh Magnus Carlsen, tentunya yaitu dengan gajah menerima. Maka saat ini tetap benteng memukul benteng skak. Di sini tidak langsung benteng memukul kembali, tetapi kuda langsung menutup, dan kuda ke D4 saat ini lagi-lagi mengancam menteri, membuka diagonal gajah. Menteri saat ini memukul pion A2, di mana juga dengan keterbatasan waktu kita lihat 1 detik mereka bermain hanya menggunakan increment, khususnya Magnus Carlsen, karena Daniil Dubov masih punya 11 detik. Gajah memukul gajah tentunya, benteng memukul benteng, pertukaran menteri menerima, raja ke G8 mensupport kuda, raja ke G2, maka menteri memukul pion. Di sini juga mempersiapkan ke depan pion promosi. Dubov menghentikan dengan langsung dimakan oleh gajah. C5 saat ini mengusir kuda. Kuda ke F5, menteri memukul pion E5. Saat ini gajah langsung ke C6. Karena seperti ini, walaupun sebelumnya bahwa kuda ke E7 melakukan skak, raja menghindar, mendapatkan kuda adalah opsi terbaik, tetapi Dubov ke depan membaca ada ke depan counter attack melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah, sehingga ia langsung gajah mundur untuk mencegah ada tempo skak ke depan. G6 saat ini, karena apabila dilakukan skak, raja juga dapat menghindar untuk juga tetap mensupport kuda. Maka saat ini kuda simpel memukul pion H6 skak, raja berpindah, kuda mundur ke G4, menteri ke C3, maka menteri juga langsung memukul pion, kuda ke E6 diancam oleh gajah, kuda ke G5 diancam oleh pion, kuda ke H7, dan setelah menteri ke C7 dari Daniil Dubov, di sini juga Magnus Carlsen menyerah karena ancaman terhadap pion F7 ini tak bisa dicegah, teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana duel yang terjadi. Sebagai contoh, semisal kuda ke F6 dengan harapan diterima menteri akan aktif. Masalahnya tetap menteri akan memukul pion tempo skak terlebih dahulu. Setelah raja berpindah dilakukan skak, menteri ke H6 adalah skakmat. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Daniil Dubov memulangkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, kuda ke F3, lalu E6 membuka aktifnya gajah, C4, gajah ke B4 skak, gajah menutup, dan ini tentunya dinamakan dengan Bogo Indian Defense. Dan pada kesempatan ini biasanya juga gajah mundur ke petak penting E7, rokade ke depan, atau bahkan menukarkan gajah. Pada kesempatan ini dipilih dengan A5, dengan pemilihan pion A5 pada Bogo Indian Defense. Ini dinamakan dengan variasi Wade Smyslov. Dan Dubov melanjutkan dengan mempersiapkan fianchetto ke depan memainkan G3, maka rokade, gajah ke G2, lalu menyerang sentral pion ke D5. Rokade fokus rencana pengamanan raja, dan di sini gajah ke E7 mundur, teman-teman. Karena apa? Ada trek juga ke depan. Mungkin saja gajah mukul gajah, pion menerima, mengaktifkan juga menteri. Pion misalkan mensupport, maka ada pion D4. Oleh sebab itulah di sini gajah mundur, maka gajah ke F4 saat ini, lalu pion ke C6. Berlanjut kuda ke C3 tentunya menyerang sentral. Kuda ke D7 berlanjut sebagai juga pertahanan ke depan. Kuda ke E5 menempatkan di sentral, maka ditawarkan juga penukaran. Diterima hitam kuda memukul kuda, maka pion menerima juga mengancam kuda. Di sini apa yang dimainkan? Maka kuda ke D7 mundur, yang tentunya juga mengancam pion sentral E5. Pion memukul pion saat ini, yang jadi pertanyaan, pion mana yang dibuat menerima, teman-teman? Hitam memilih opsi terbaik, pion E. Karena apa? Juga membuka aktifnya gajah ke depan, maka untuk berkembang. Apabila dicoba pion file C, ini cukup berbeda, di mana akan dilanjutkan juga fokus rencana yang akan dimainkan E4, maka kuda ke B6 misalkan mensupport juga pion, maka benteng ke C1. Kita lihat teman-teman, dengan tidak pion E menerima, gajah menjadi sangat pasif ke depan, dan ini pun memberikan keunggulan sedikit bagi putih. Oleh sebab itulah bagaimana pentingnya pion E menerima, maka pion E4 tetap saat ini. Pion memukul pion, kuda dibuat menerima. Kita melihat teman-teman, ini tidak bisa disepelekan. Langkah kuda kombinasi ke depan bisa terjadi, maka G5 saat ini mengusir juga gajah, teman-teman. Inilah bagaimana Daniil Dubov bermain. Langkah menarik ditemukan. Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh putih. Bagaimana teman-teman?
Selamat bagi Anda yang bisa menemukan Dubov mengorbankan gajah memukul pion, teman-teman. Sebuah opsi yang menarik. Apa idenya? Diterima tentunya oleh hitam, maka membawa Menteri K5 mengancam juga 2 kali gajah. Gajah kembali, benteng ke D1, dan ini sangat penting, teman-teman. Juga mengepin kuda, dan F5 dimainkan. Kita akan melihat apa alasan mengapa F5 dimainkan, akan tetapi juga ini merupakan kesalahan. Sebelumnya teman-teman, seperti ini, apa yang bisa dimainkan apabila kita ambil langkah sembarang A4 misalkan. Inilah mengapa gajah ke H3 sangat kuat dan benteng juga ke D1 sangat kuat, mengepin juga kuda, bermanuver ke depan gajah, mendukung ancaman skakmat di petak H7. Sebagai contoh, Menteri menghindar misalkan, maka ini sudah telat karena gajah akan ke F5, kuda ke F6, kuda akan memukul kuda skak, diterima, maka Menteri memukul pion H7 skakmat. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus dimainkan oleh hitam? Di posisi ini yang harus dimainkan ialah langsung terlebih dahulu menghindarkan Menteri. Sebagai contoh, kuda juga melakukan skak, maka kuda memukul kuda, pertukaran gajah menerima. Memang ada benteng ke E1, maka gajah dapat menutup. Gajah terang hitam juga ke depan dapat ke petak E6, disupport oleh juga pion, dan ini pun masih cukup sebanding. Akan tetapi kita akan melihat bedanya teman-teman di dalam posisi seperti ini. Pion ke F5 dipilih, maka E6 kembali mengancam. Apabila fokus rencana kuda ke D6, inilah pancingan dari hitam karena kuda bisa memukul pion. Kuda juga langsung memukul pion membuka benteng, maka Menteri ke C7, kuda memukul gajah, pertukaran, dan ini pun cukup sebanding. Daniil Dubov tentunya menemukan kombinasi. Ia memilih opsi terbaik E6 kembali mengancam, maka tentunya di sini pion menerima kuda dan tidak terburu-buru langsung memukul kuda, tetapi Menteri ke G4 skak juga mensupport ke depan pionnya teman-teman. Raja berpindah, barulah pion memukul kuda, dan kita lihat gajah terjebak. Benteng ke F7 melindungi baris ke-7 ke depan, maka simpel tidak langsung memukul gajah, tetapi gajah memukul pion, di mana juga memantau ke depan diagonal, juga memantau pion H7. Gajah ke C5 dimainkan, melakukan counter attack, mencoba mengancam ke depan, membuka juga akses Menteri. Maka di sini Menteri ke H5, di mana selain mengancam gajah, mengancam benteng, mengancam juga pion H7 apabila benteng berpindah dari baris ke-7. Oleh sebab itulah diterima di sini benteng memukul pion, maka berlanjut dengan benteng memukul benteng, mengancam Menteri. Menteri menerima tentunya. Benteng ke D1 mengancam juga Menteri, Menteri ke E7, dan ini adalah langkah kaget yang ditemukan oleh Daniil Dubov, teman-teman. Anda post video ini, apa langkah pamungkas Daniil Dubov yang membuat hitam menyerah di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah brilian eksekusi tersebut. Langkah ke-25, benteng ke D8 skak. Mengapa ini langkah brilian dan juga hitam menyerah? Karena ia menyadari apabila diterima benteng ini, meninggalkan baris ke-7 sesuai konsep Menteri akan menerima pion H7 langsung skakmat. Dan juga bagaimana jika raja berpindah ke G7, tentunya Menteri memukul pion skak, teman-teman. Raja ke F6, maka Menteri ke H6 skak. Apabila berpindah ke petak F7, maka Menteri ke G6 langsung skakmat. Apabila ke E5, maka dilakukan skak ke F4. Raja satu-satunya ke E6, maka Menteri ke F5 skakmat di tengah papan, teman-teman. Luar biasa bagaimana kombinasi magician dari Rusia dan juga penerus pemain sihir Mikhail Tal, yaitu Grandmaster Daniil Dubov. Semoga membantu bagi sahabat yang bertanya dan juga merequest permainan Daniil Dubov.